Terdengar suara bel. Bella berjalan ke arah pintu dan membukanya. Terlihat sosok Xavier di sana. "Ada apa Anda ke sini?" tanya Bella dengan ketus. "Aku ingin." "Sudah, Pak. Jangan buat saya salah paham lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan saya, Anda izin dulu kalau mau ikut campur," saran Bella. "Lady Lula." Xavier langsung menyebutkan nonanya. "Itu dia. Ya sudah, gak usah bahas soal saya." Bella menunjuk Lula. Sahabat Bella itu maju menemui Xavier. Membungkuk di depan Lula, Xavier kaget melihat mata Lula basah. "Apa ada sesuatu yang buruk terjadi, Nona? Perlu saya turun tangan? Saya akan membela Anda dengan sepenuh hati sesuai permintaan Tuan Kilian. Mana mungkin saya berani mengecewakan beliau." Xavier melirik Bella seakan menegaskan, kalau bukan karena atasan, dia juga tidak akan seperti itu. "Aku baik-baik aja, Xavier. Kalau begitu, mari pulang. Saya sudah siapkan mobil." Lula tertahan di posisinya. "Apa enggak bisa aku menginap di sini dulu? Tuan Kilian sedang pergi ke luar kota. Dia tidak akan biarkan Nona tidak di rumah selama itu," tolak Xavier. "Kenapa dia pergi gak bawa Lula?" Bella protes. "Kenapa harus?" Xavier balas sama ketusnya. "Jangan bertengkar. Lula ambil tas." Dia pamit pada Bella. "Jaga diri kamu, Lula." Bella melambaikan tangan. Di perjalanan, Lula hanya diam. Matanya masih tetap memandang ke arah mercusuar. Apapun yang ada di dalam sana, Lula berharap tidak akan menyakiti anaknya. Akhirnya mereka tiba juga di rumah. Lula turun dari mobil dan mengaitkan rambutnya ke belakang telinga. "Xavier, boleh kita bicara? Saya sudah jelaskan tentang teman Anda, Lady." "Bukan. Ini tentang Kilian." Xavier mengedip. Dia mengangguk dan berjalan mengikuti Lula ke dalam rumah. Duduk di sofa ruang tamu kamar Lula, para pelayan diminta untuk meninggalkan mereka. "Tentang apa ini?" Xavier pikir wajah Lula sangat serius. "Kakaknya Kilian, kapan dia meninggal? Bukannya berita tentang Tuan Kaisar ramai di media?" Xavier pikir itu sudah jadi bahan pembicaraan nasional. "Waktu itu aku masih sekolah dan paruh waktu. Jadi gak tahu gejolak di negara ini." Lula menjelaskan keadaannya. "Saya bingung bagaimana harus menjawab. Itu kenangan paling buruk untuk Tuan Kilian karena mereka tinggal di negara yang berbeda." "Kenapa?" Lula menyipitkan pandangan. Perempuan itu sedikit mengusap rok hitam dari bahan drillnya. "Apa? Kilian sekolah di luar negeri dan kakaknya tidak? Tubuh Tuan Kaisar lemah sejak kecil. Jadi dia pernah sakit juga, lepas dari kecelakaan. Bisa dibilang keluarga Dione punya penyakit keturunan yang akan muncul pada salah satu anak mereka. Anda pasti tahu tentang leukemia." "Aku tahu. Hal yang turun secara genetik, gak mungkin bisa ditolak, kan? Jadi kemungkinan anakku juga sama." Lula menerka. "Tuan Kilian mungkin normal, tapi bisa saja dia pembawa. Kecuali, Anda juga tidak memiliki gen itu di tubuh ini." Lula mengusap lengan. "Aku hanya terlalu paranoid. Karena rumor mistis keluarga ini. Itu hanya konspirasi pihak lawan untuk menjatuhkan nama keluarga. Apalagi tujuan mereka selain persaingan bisnis." Setelah pembicaraan itu, Xavier pamit pergi. Lula pergi mandi dan berganti pakaian. Dia naik ke atas tempat tidur karena ingin berbaring. Tubuh Lula bergerak miring. Dia raih ponsel di nakas dan membuka dialog chat dengan Kilian. Bahkan pesannya tidak dibaca.
Kayaknya dia cuman lihat notif, makanya bisa kirim Xavier. Tapi dia lagi gak baik-baik aja, gumam Lula. Perempuan itu menyimpan ponsel dan kembali tidur terlentang. Bodoh amat. Itu urusan dia. Mau jungkir balik juga bukan masalahku. Dia sendiri yang jaga jarak. Ucap Lula kesal. Tangannya menepuk tempat tidur. Aku bosan banget. Bria membuka pintu apartemen Asher. Lelaki itu datang dengan keadaan mabuk. Halo, sayang. Asher mengusap pipi Bria. Jangan sentuh aku. Ucap Bria kesal. Dia menutup pintu setelah Asher masuk. Jangan marah-marah. Ingat, Bria. Karena mencintai kamu, kita jadi miskin kayak gini. Tangan Asher menekan pipi Bria. Dengan kuat, Bria dorong lelaki itu. Terus aja kamu salahin aku. Bisanya emang cuman gitu. Bria memilih masuk ke dalam kamar. Dengan sempoyongan, Asher ikut masuk dan menyusul wanita itu. Kamu gak boleh campakin aku. Lula udah lepas dari tanganku. Aku cuman punya kamu. Asher paksa memeluk Bria. Tak suka diperlakukan begitu, Bria mencoba melepaskan diri, tapi lengan Asher sangat kuat meski dia sedang mabuk. Asher, mandi dulu dan sadarkan diri kamu. Bria tampar pria itu. Asher menatap dengan kesal sambil mengusap pipinya. Tidak sopan kamu. Lelaki itu mencekik leher Bria hingga membuat wanita itu tak bisa bernapas. Kamu gak tahu aku siapa. Asher terus mengeluarkan tenaganya. Asher, sakit. Bria memukul lengan pria itu dengan sisa tenaga. Asher kaget dan melepaskan Bria. Dia mengusap kening dengan panik. Sedang Bria terbatuk-batuk. Maaf, sayang. Aku juga gak tahu kenapa. Asher mencoba meraih Bria dan memeluk wanita itu. Jangan dekat-dekat. Aku takut. Bria menangis hingga sesenggukan. Dia pergi ke sudut ruangan dan memeluk lutut. Bria, aku sungguh gak bermaksud buruk sama kamu. Aku mencintaimu, Lula. Asher malah salah menyebut nama. Bria mendongak. Apa kamu bilang? Wanita itu mengeluarkan nada tinggi. Maaf, tadi. Bria berdiri. Dia mengambil koper dan memasukkan pakaian. Sudah cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku gak tahan dengan keadaan ini. Asher menarik lengannya, menjatuhkan Bria ke atas T34 tidur. Kata siapa kamu boleh pergi. Tugasmu hanya melayaniku. Asher Mernolbek pakai satu Bria. Pria itu dengan R4 Kusmen 1 Kematitu 6 wanita yang kini menatapnya dengan J1 jik. Sedang Bukwes terasa mencekam. Gudang itu biasanya sepi. Kini ada beberapa orang yang berlutut dengan tangan di tali. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. Sudah siap peluru keluar jika berani lari atau salah bicara. Di depan mereka duduk seorang pria. Tangan lelaki itu bersedekap. Dari raut wajah, jelas sekali dia sedang tak baik saja. Studio ini akan ramai besok pagi kalau kalian tidak bekerja sama denganku. Semua orang di sana gemetar. Jangan takut, aku biasanya tak membunuh orang. Hanya membiarkan mereka bunuh diri. Tahu siapa aku? Iya, Kilian Dione. Kalian salah kalau menganggap aku gak bisa melakukan apa-apa. Buktinya kalian sekarang di sini. Bawahanku benar-benar tak sopan memperlakukan kalian dengan cara begitu. Suara musik klasik terdengar dengan irama yang cukup cepat. Mengocok psikis orang-orang yang dia sekap di sana. Kilian bertepuk tangan. Jelas urat-urat wajah korbannya semakin tegang. Wajah mereka memerah. Menangis dan meratap dalam mulut yang terkunci sebuah kain. Justru Kilian malah tertawa.
Ada sisi di mana Kilian bahkan tak merasakan empati. Hatinya jelas terkunci dan yang dia inginkan hanya melihat penderitaan orang. Buka mulutnya. Kilian menunjuk lelaki paling ujung. Tuan, ampuni aku. Aku sama sekali gak tahu Hailey bermaksud begitu. Lelaki itu menunduk. Boleh aku tanya? Berapa Hailey bayar kamu buat nutupin siapa orang yang masuk apartemennya? Kilian memiringkan pandangan. Tidak ada, Tuan. Saya hanya diberitahu kalau laki-laki itu stafnya. Bohong. Terdengar suara letusan senjata. Korban lainnya menutup mata. Sedang Kilian dengan mata terbuka melihat saat aliran merah mewarnai lantai gudang dengan kelam. Aku sudah bilang, kan? Aku tahu semuanya. Jujur saja. Aku maafkan. Mulut mereka semua kini terbuka. Kami akan perbaiki semuanya, Tuan. Benar, takut padaku. Karena aku tak menjamin kapan kalian masih bisa hidup. Esok paginya, muncul berita di televisi saat Lula tengah sarapan di kamar. Dia tak bisa tidur semalam, jadi pagi itu berencana tak pergi kerja. Kasus bunuh dirinya seram. Kayaknya beban kerjanya tinggi sampai dia nembak diri di tempat kerja, komentar Lula. Padahal jabatannya di stasiun televisi cukup tinggi, Lady. Kenapa orang sekarang tidak mau bersyukur? Saya saja pelayan tidak punya pikiran begitu. Kepala pembantu Lula menimpali. Dia baru sadar setelah menatap atasannya. Maaf, saya lancang bicara begitu pada Anda. Tak apa. Kamu benar. Pelayan Lula lainnya berlarian masuk ke kamar. Lady. Tuan muda pulang, ungkap wanita itu. Lalu kenapa? Lula malah terlihat mendengkus. Kami harus siapkan pakaian Anda segera. Mereka seperti dikejar setan. Sedang Lula mengunyah makanan. Biar aja dia mau datang dan pergi. Bukannya dia senang begitu. Lula jadi tak nafsu makan. Dia simpan piring di atas meja. Nona, tolong bangun. Segera ganti pakaian dan temui Tuan muda. Gak mau. Kalian aja. Lula malah memeluk bantal sofa dan membuat pelayannya kalut. Aku mohon, Nona. Tuan muda tadi menanyakan Anda. Iyakah? Kalau ada perlu, dia ke sini aja. Kenapa harus aku yang menemui? Lula memutar bola mata. Makanya aku di sini. Kilian ternyata sudah bersandar ke rangka pintu. Pelayan membungkuk semuanya. Kalian pergilah, titah pria itu. Pelayan menuruti dan hanya Lula dengan Kilian kini di sana. Aku rasa gak izinkan kamu masuk ke sini. Lula memberi tekanan. Ini rumahku. Aku bebas melakukan apapun. Ya sudah. Lakukan apa yang kamu mau, aku bisa keluar dari sini. Lula berdiri dan melangkah ke kamar tidur. Itu masuk, ralat Kilian. Yang penting aku tidak di ruangan itu. Lula menunjuk ruangan di mana kini Kilian berdiri dan disekat dinding dengan kamar utama. Lelaki itu menutup pintu. Dia mengistirahatkan diri di atas sofa. Kemari, panggilnya. Kalau aku harus turuti kemauan Anda. Lain dengan pesanku yang hanya dianggap angin lalu. Lula menepuk-nepuk tembok kesal. Jadi soal itu. Kilian membelakangi Lula. Matanya menatap lurus ke arah televisi. Saat ini tengah tayang sebuah acara talk show di mana Hailey yang menjadi bintang tamu. Meski datang hanya mengenakan kemeja dan celana jeans, aura mahalnya masih terlihat. Tak seperti biasa, rindu membawa rasa benci dalam hati Kilian pada wanita itu. Tidak ada senyuman, apalagi keinginan bertemu. Dia muak. Anda juga marahiku, ingat. Padahal aku tidak melakukan hal yang salah. Karena Anda, bayi ini jadi menendangku.
Lula membuyarkan lamunan Kilian. Ayolah, dia bahkan baru sebesar kacang. Apa yang bisa kaki mungil itu lakukan? Kilian mengusap kening. Lula manyun dan menghadap Kilian. Iya, tapi kacang kecil ini kemauannya banyak sekali. Yang paling aku gak suka, mereka terus memintaku mencari Anda. Padahal aku lebih baik melihat Xavier, jelas Lula. Jadi aku harus melakukan apa? Kilian sebenarnya tak terima dibandingkan dengan Xavier. Namun, saat ini dia harus lekas menyelesaikan masalah ini. Lula malu mengatakannya. Elus perutku boleh. Tentu saja Kilian heran. Apa kedepannya permintaan aneh ini akan terus ada? Yang ingin punya anak siapa? Mata Lula bergerak ke sisi kanan dan kiri. Tanganku gak bisa sampai ke sana. Kalau gitu, pindah ke sini. Aku yakin Anda punya banyak kekuatan dibandingkan aku yang. Iya. Terus saja bawa kehamilanmu. Anehnya meski kesal, Kilian pasrah saja menuruti wanita itu. Apalagi Lula sudah melihat wajah asli Kilian yang lemah. Saat Kilian di sampingnya, Lula menarik perut ke depan. Yang lembut, jangan kayak. Lagi nabok Xavier. Siap, Lady. Kilian usap perut Lula. Perempuan itu cekikikan. Salah apa lagi? Geli. Gak usah kalau gitu. Aku mau tidur aja. Lula menahan lengan Kilian. Aku akan tahan. Lula menggerakkan jari kanan seolah mengunci mulut. Tetap saja Lula bergerak tak karuan. Kamu lakukan sendiri. Kilian langsung membuat jarak. Lula lempar bantal ke arah pria itu. Gitu aja ototnya tegang. Marah itu sumber segala penyakit. Gimana bisa jadi ayah yang lembut? Kamu sadar gak kalau aku udah sabar dan kamu masih mancing-mancing perdebatan kita? Jadi, alasan Anda ke sini apa? Lula penasaran dan mengakhiri topik sebelumnya. Kilian menarik napas. Maaf, pergi gak bilang. Semua serba mendadak. Aku gak bisa mengatur semua hal seperti yang aku mau. Tapi Anda bisa belajar menerima yang terjadi, kan? Kilian mendengkus. Katakan itu pada orang yang mau bunuh diri dan aku halangi. Kilian menunjuk hidung Lula. Aku gak tahu Anda bisa sepengecut itu sampai bawa-bawa masa laluku. Apa ini? Kilian mengambil pita dari rambut Lula. Itu bagus. Jangan dibawa. Direbut pita tadi dan dikenakan kembali ke rambut. Aku cuman ingin menyadarkan kalau ucapan kamu itu gak sesuai realita yang kamu lakukan. Jangan bicara lagi padaku. Mereka diam beberapa saat. Tak lama Kilian usap kepala Lula. Makasih karena sudah mau menemani aku saat terpuruk begitu. Anda gak kerasukan setan. Lula memegang kening Kilian. Tiba-tiba saja mata lelaki itu terasa familiar. Hanya itu yang kamu mau dengar, kan? Tapi, aku tulus. Sungguh aku bersyukur kamu ada denganku malam itu. Mungkin aku gak akan pernah sadar kalau menangis dan diam saja tidak akan menghasilkan apapun selain penyesalan. Jadi Anda sudah melupakan masalah kemarin. Inginnya begitu. Kilian memainkan benda pajangan yang ada di nakas. Kalau melupakan sulit, Anda bisa mulai dengan melarikan diri. Pergi sesekali untuk bahagia sendiri. Kalau sudah baikan, kembali dan selesaikan semua. Lula memberikan saran. Aku gak pandai melakukan itu. Pasti Jeremy Dione akan menemukanku. Kilian terkekeh. Kalau aku lagi stres, aku pasti ke rumah Bella dan tidur di sana seharian. Lula menepuk-nepuk bantal sofa dengan irama berulang. Kilian tercekat. Hampir lupa. Orang tua kamu datang ke kantorku. Jangan gubris mereka, aku mohon. Mereka hanya ingin uang Anda. Tahu.
Aku ingat apa yang kamu bilang. Kilian berdiri dan mengusap tengkuk. Aku mau mengerjakan sesuatu. Besok pacarku datang ke sini. Meski jelas terdengar, Lula merasa tertegun. Apa gak masalah aku juga di sini? Santai saja. Dia akan anggap kamu teman. Kilian pergi keluar kamar. Lula hanya bisa menatap kepergiannya. Perempuan itu mengembungkan pipi. Mana ada orang menganggap teman ke perempuan yang dihamili kekasihnya. Kalau aku sudah pasti bakalan ngibarin bendera perang, batin Lula. Aku bukan orang gak tahu diri. Tegas Bella saat dirinya turun di depan gerbang Dione Group. Perempuan itu langsung mendatangi satpam. Apa yang perlu saya bantu, Nona? Tanya lelaki itu. Saya temannya Nona Lulabi, Bella. Tuan Xavier mengenal saya. Tenang. Saya hanya ingin menitipkan ini untuk Tuan Xavier, ucap Bella sambil memberikan kotak. Kemarin ada yang mengaku keluarga, sekarang teman, gerutu satpam itu. Maaf. Siapa maksud Anda? Satpam ungkap saat Hunter datang dan malah diusir Kilian. Baguslah. Kalau mereka datang lagi, panggil polisi saja, Pak, saran Bella. Lalu ini. Aku titip karena malas bertemu dengan Tuan Xavier langsung. Ada guncangan pribadi. Tolong sekali, mohon Bella. Anda sedang apa di sini? Dari suaranya Bella merasa ini tidak berjalan dengan lancar. Wanita itu berbalik dan melihat Xavier berdiri di depan pintu mobil. Aku pergi. Bella langsung kabur. Xavier biarkan saja wanita itu pergi. Dia tanyakan langsung pada satpam. Lelaki berpakaian seragam itu memberikan sebuah kado dengan bungkus abu-abu terang. Terhias pita tipis, bentuknya sangat sederhana di luar. Dia memang sahabatnya Lady Lula, calon istri Tuan Kilian, ungkap Xavier. Maaf, saya masih krisis kepercayaan karena kejadian kemarin, Tuan. Xavier sedikit tersenyum. Tak apa. Anda menjalankan tugas dengan baik. Xavier kembali ke mobil dan masuk ke dalam gedung. Saat berjalan di lobi, banyak orang yang memberikan hormat padanya.